فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang istilah mu'rab dan mabni. Adapun tentang al-mu'rab, apabila itu berupa isim, maka apa saja isim-isim yang mu'rab itu? Indah Aba Muhammad. Nah, mayoritas isim adalah mu'rab, karena itu adalah hukum asal dari isim. Baik. Sehingga lebih mudah untuk kita membatasi isim-isim yang mabni daripada membatasi isim-isim yang mu'rab. Nah, sekarang lalu isim-isim yang mabni itu apa saja di antaranya indak Wahyu? Dhamair, isim mausul, isim isyarah, isim syarat, terus isim apa lagi? Isim fi'il, isim istifham. Baik. Nah, ini contoh dari isim-isim yang mabni. Adapun dari sisi definisinya, isim yang mabni itu yang bagaimana indak Aba Muhammad? Antum sudah ya barusan? Indak Aba Sukainah. Definisi isim yang mabni itu apa? Itu isim-isim yang keadaan akhirnya tidak berubah dengan sebab amil yang masuk padanya, sehingga walaupun perubahan amil terjadi tapi tidak mengubah kondisi akhir dari kata tersebut. Nah, hukum asal mabni itu atas apa? Ukasha. Hukum asal mabni itu dimabnikan atas apa? As-sukun. Baik. Sedangkan yang lainnya itu fathah, kasrah, dan dhammah itu far'. Baik. Kita lanjutkan. Ini mudah insyaallah masih. Tidak boleh ada yang tidak paham kalau ini. Nah, sudah berulang-ulang di pembahasan-pembahasan awal. Qala al-mabni wal mu'rabu min al-af'al. Yang mabni dan yang mu'rab dari jenis fi'il. Fal fi'lu dzarbani mabniyun wa huwa al-aslu wa mu'rabun wa huwa al-far'u. Fi'il itu terbagi menjadi dua, mabni yang itu merupakan hukum asal dari fi'il dan mu'rab yang itu merupakan hukum far'.
cabang dari asal. Jadi kalau ditanya fi'il mana yang lebih banyak, yang mabni atau yang mu'rab, Iqbal? Yang mabni jelas. Kenapa? Karena itu hukum asalnya. Qala wal mabniyu naw'an, dan mabni itu ada dua jenis, yaitu mabni dari fi'il maksudnya. Ahaduhuma al-madhi. Yang pertama madhi. Wa bina'uhu 'alal fath, dan bina'nya fi'il madhi itu atas fathah. Seperti contoh nahwu daraba, fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi adh-dhahir. Kata dalam ta'liq, fi'il madhi yang dimabnikan atas fathah yang zahir, yang nampak. Daraba, nasara, qatala, jalasa. Makanya dalam Jurumiyah dikatakan bagaimana berhubungan dengan hal ini di fikih. Saya berkata Ibnu Ajurrum, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu di fathah akhirnya abadan, selama-lamanya. Jadi akhir dari fi'il tersebut maftuhul akhiri abadan. Walaupun pernyataan Ibnu Ajurrum ini tidak bisa dikatakan betul 100%. Padanya kritikan, bagaimana telah kita lewati dulu dalam pembahasan mumti'. Kenapa? Karena ada pengecualian, makanya disebutkan di sini illa, ya kecuali. Nah, berarti kapan fi'il madhi itu tidak mabni 'alal fathi? Idza tasala bihi wawul jama'ati fayudham. Apabila bersambung dengannya wawul jamaah maka didhammah. Baik. Kalau fi'il madhi bersambung dengan wawu jamaah berarti mabninya ala dhammi. Nahwu darabu. Perhatikan cara i'rabnya. Darabu fi'lun madhin mabniun ala dhamm liittisalihi biwawil jamaah. Ini jelas. Wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian kalau mau dilengkapkan wal alif, apa alif di sini? Alifnya inda Abdul Aziz pada darabu. Yang darabu fi'il madhinya sudah tahu, mabni 'ala dhamm. Kemudian wawunya wawul jamaah sebagai fa'il. Kemudian alifnya disebut alif apa ini? Taib, namanya alif fariqah. Bagaimana namanya fariqah? Sebagai apa? Pembeda. Kenapa? Karena alif ini didatangkan untuk membedakan wawul jamaah dari wawu asli milik fi'il. Makanya kalau ada wawu jamaah seperti contoh ini darabu, ya, ditambah setelahnya alif dalam penulisan saja. Darabu. Kenapa? Untuk menunjukkan wawu ini wawu jamaah, bukan wawu milik fi'il. Bukan wawu aslinya fi'il. Bedakan dengan yad'u misalnya. Yad'u. Yad'u ketika tanpa ada alifnya apa? Ketika tidak ada alifnya, maka berarti wawu itu milik fi'il. Karena apa? Dari da'a yad'u, wawu asli. Tapi ketika ditulis yad'u juga ada alifnya. Lai yad'u. Gitu? Hah? Bisa enggak apa Zaid? Hah? Dengan membuang nun dari yad'una, ya kan? Menjadi lai yad'u. Berarti wawu di situ wawu jamaah. Karena ada alif yang di apa? Diletakkan di situ. Tapi kalau tidak ada alifnya bacanya berarti lai yad'u.
Bisa tergambarkan? Nah, ini yang pertama, dikecualikan dari hukum mabni alal fathi. Apabila bersambung dengan wawul jamaah maka mabni ala madza? Indak Ismail? Ala dhamm. Awit tasala bihi dhamir raf'in mutaharrikun fayusakkan. Atau ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maka disukun. Yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik itu apa? Perhatikan catatan kaki. Yakni bidzalika anna ta mutaharrikatun wal harful muttasilu bil fi'li minna wa huwa nun mutaharrik. Naam. Wa ihtariza bi taqyidid dhamiri bir raf'i min dhamirin nasbi fa innahu yattasilu bil fi'li wa la yughayyiruhu an bina'ihi 'ala al-fathi alladhi huwa al-aslu fihi. Nah, perhatikan maksudnya yaitu ya, bahwasanya tak nanti dhamir rafa' mutaharrik contohnya dengan contoh misalnya darabtu wa darabna. Ya, darabtu dan darabna. Maksudnya bahwasanya tak mutaharrikah, dia berharokat. Sedangkan huruf yang bersambung dengan fi'il yang berupa pada ya, dan huruf berarti dan ini. Maksudnya bahwasanya tak itu berharokat. Apabila dhamirnya itu dua huruf seperti maka huruf yang bersambung dengan fi'il ya dari kata itu juga berharokat karena nunnya yang berharokat, ya kan? Walaupun itu akhirnya alif yang mesti sukun. Tapi maksud dhamir rafa' mutaharrik yaitu yang bergandengan dengan fi'ilnya berharokat hurufnya. Darabtu, darabta, darabti, darabtuma. Kemudian darabna, ini juga dhamir rafa' mutaharrik karena dia berharokat. Taib, dan dikeluarkan dengan batasan dhamir rafa'. Kenapa kok dinamakan dengan dhamir rafa'? Ya, untuk mengeluarkan dhamir nasab. Sehingga dhamir nasab tidak masuk dalam pembahasan kita. Kenapa? Karena sungguhnya dhamir nasab itu bersambung dengan fi'il dan tidak mengubah dari bina alal fathi yang merupakan hukum asal fi'il itu. Nahwu darabaka. Darabaka Zaidun wa darabana Zaidun. Ya kan? Berarti pada darabaka Zaidun, darabaka fi'il madhi mabniun ala apa? Inda kasyah alal fathi, walaupun bersambung dengan dhamir ka yang berharokat, tapi dia dhamir berharokat cuman bukan dhamir rafa'. Kemudian wabitagyidi bil mutaharriki minad dhamiril marfu'i sakin, dan diberi batasan dengan mutaharrik untuk mengeluarkan dhamir marfu' yang kondisinya sukun. Nahwu daraba, darabu. Ini dhamir rafa' tapi apa? Ghairu mutaharrik. Tidak berharokat. Tidak berharokat maksudnya sukun. Fa innahu la yaqtadi sukun al-fi'li aidan. Karena apa? Dhamir rafa' yang tidak berharokat itu tidak berkonsekuensi sukunnya fi'il. Ya, fi'ilnya tidak disukun karenanya. Bal yamqa akhirul fi'li fihi qabla al-alifi maftuhan. Bahkan akhir dari fi'il padanya itu tetap baik, tetap sebelum alif di fathah, daraba. Kemudian wa yudhammu qabla al-wawi kama masalna,
dan di dhammah sebelum wawu sebagaimana kami contohkan darabu. Berarti pada daraba dan darabu tetap apa? Untuk daraba fi'il madhi mabniun ala apa wahyu? Daraba ada dhamir rafa tapi ghairu mutaharrik. Daraba berarti fi'il madhi mabni ala fi'il madhi mabniun ala al-fath. Adapun darabu maka dia di dhammah huruf sebelum wawunya sehingga fi'il madhi mabniun ala apa Iqbal? Dhammi. Wawu wawul jamaah. Perhatikan sekarang. Wa amma nahwu ishtarawud dhalalata bil huda wa da'u hunalika thubura. Baik, pada ishtarau kenapa kok seakan-akan ada perubahan pada apa? Pada fiilnya. Ini ishtarau fiil madhi bersambung dengan dhamir rafa tapi apa? Ghairu mutaharrik, ya tidak? Bergabung dengan wawu jamaah. Baik. Fal aslu ishtarayu biya'in matmumatin qabla dhamiris sakin. Asalnya ishtarayu. Baik, hukum asalnya ishtarayu dengan ya yang didhammah sebelum dhamir yang sukun yaitu wawu. Baik. Berarti bagaimana kita mengi'rabnya ini? Ishtarau. Kemudian kalau kita mau baca berarti apa menjadi apa? Ishtarawud dhalalata bil huda, ya kan? Ishtarawud dhalalata bil huda. Karena asalnya ishtarayu. Kemudian ya-nya ini akhwan dihadzaf. Kemudian hurufnya dinakal nanti dalam pembahasan harokatnya dinakal ke wawunya. Pembahasan apa? Pembahasan sharaf. Tapi kita tetap mengatakan ishtarawu fi'il madhi mabniun ala apa? Ala dhammi. Terus al-muqaddar ala al-ya'il mahdhufah. Itu. Tapi terlalu sulit ya. Yang paham untuk tahapan ini alhamdulillah. Tapi yang jelas ini pengecualian. Bahwasanya pada ishtarawud dhalalah di sini terjadi apa? Terjadi hadzaf ya fi'il, ya pada fi'ilnya. Bukan berarti kemudian binanya berubah, tidak. Kemudian da'au asalnya da'awu. Baik, asalnya da'awu biwawaini. Baik. Awalahuma atau ulahuma biwawain ulahuma matmumah qabla dhamiris sakin. Asalnya da'awu dengan dua wawu, yang pertamanya di dhammah sebelum dhamir yang sukun. Tsumma taharrakatil ya'u, kemudian ya diharokati. Baik. Tsumma taharrakatil ya'u wal wawu, ya. Karena berharokat ya dan wawu. Oh, ini digabungkan ilalnya, dijadikan satu. Antara contoh ishtarayu dan apa da'awu. Ya, pada ishtarayu berarti apa? Taharrakatil ya wa fataha ma qablahuma. Ya kan?
Faqulibata alifain, maka digantilah menjadi alif. Ya, kepada da'abu maka apa? Diganti menjadi alif. Ya, da'au. Taib da'au, paham? Kalau pada ishtarayu, nah diganti dulu ya menjadi apa? Menjadi alif. Menjadi apa? Ishtarau. Ishtarau. Terjadi apa? Iltiqa'u as-sakinain. Paham? Maka thumma hudhifatil alif, thumma hudhifatil alifu liltiqa'i sakinain. Kemudian alif dihilangkan dikarenakan iltiqa'u sakinain. Nah, berarti bukan sekedar dipindahkan begitu saja, tapi apa? Terjadi iltiqa'u sakinain, kemudian alif itu dihilangkan menjadi apa? Ishtarau. Ishtarau. Kemudian pada proses ishtarawud dalalata bil huda ada proses berikutnya antara ishtarau dan apa? Ad-dalalah. Terjadi apa di sini? Terjadi apa? Aba Umar? Iltiqa'u sakinain, maka apa? Wawu diharokati menjadi apa? Dhammah. Dan ini keluar dari kebiasaan dalam kaidah iltiqa'u sakinain, di mana kebiasaannya ketika ada dua huruf yang sukun maka yang apa? Yang diharokati apa? Huruf pertama diharokati apa? Kasrah biasanya. Tapi ini diharokati dhammah. Ishtarawud dalalah. Nah, pada ishtarau dan da'au, ishtarau dan da'au ini harus tahu dia tetap apa? Mabni ala al-dhamm. Nah, mabni ala al-dhamm tapi apa? Pada huruf yang telah dihilangkan. Taib. Pengecualian yang kedua ini, ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik maka fi'il madhi itu mabni ala sukun. Contohnya darabtu wa darabna. Perhatikan darabtu fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Taib. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Sama dengan darabtu, ikhwan, semua teman-temannya. Darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Ya. Itu semuanya apa? Mabni ala sukun karena dhamir rafa' mutaharrik. Yang antum harus ingat-ingat pada darabtuma. Darabtuma di sini yang bergandengan dengan fi'il ta, ya kan? Itulah dhamirnya. Dhamir rafa' mutaharrik. Wal mim, ya mimnya sebagai imad untuk landasan bagi alif tasniyah. Darabtuma. Jadi dhamirnya ta. Sedangkan mim lil imad, alif lit tasniyah. Adapun darabna fi'il madhi mabniyun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Wa na, ya. Kalau na ini satu kesatuan. Na dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wa tsani sekarang, yang kedua dari jenis mabni minal af'al. Al-amr, fi'il amr. Wa bina'uhu ala sukun, dan mabninya fi'il amr itu atas sukun. Nahu idrib, wadribna. Ini hukum asalnya mabni ala sukun. Contohnya idrib, fi'il madhi, fi'il amr mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Sekarang idribna, Abu Hudzaifah, i'rabnya. Idribna.
Fi'il amr mabniun ala sukun litisalihi bi nunin niswah. Kemudian nun niswah dhamirun muttasil mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Idribna. Illa kecuali idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah fa'ala hadfin nun. Kecuali apabila fi'il amr tersebut bersambung dengan dhamir tathniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannatsah mukhatabah, maka dia mabni ala hadfin nun. Nahu idriba, idribu, idribi. Ya, atau dengan kata lain apabila masuk dalam apa? Af'alul khamsah, ya kan? Kalau dia fi'il mudhari'nya af'alul khamsah, maka amarnya mabni ala apa? Ala hadfin nun. Ini diingat-ingat. Perhatikan idriba di i'rab sekarang. Idriba Rifki. Naam. Naam. Idriba fi'il amr mabniun ala hadfin nun litisalihi bi alifit tathniyah. Idribu Ismail. Idribu. Nah, di sini yang jangan sampai apa? Jangan sampai tercampur dengan fi'il madhi. Ya, jangan langsung idribu. Fi'il amr mabniun ala ad-dhamm. Ini keliru. Idribu fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Ingat-ingat. Kemudian idribi. Iqbal. Naam, idribi fi'il amr mabniun ala hadfin nun litisalihi fi ya'il mukhatabah. Naam. Kemudian ya mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini jelas. Wa illa al-mu'tal, dan dikecualikan juga dari bina ala sukun pada fi'il amr adalah fi'il mu'tal. Fa'ala hadfi harfil illah, maka dia binanya ala hadfi harfil illah. Nahwu ikhsha, ughzu, irmi. Nah, ikhsha berarti fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah wa huwal alif. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Sekarang kalau ughzu. Nah, Daifa. Ughzu. Hadfi harfil illah. Wa huwa huruf ilahnya yang dihilang apa? Al-waw. Nah, terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Irmi. Muhammad. Irmi, perhatikan, dipahami susunannya ini. Fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa apa? Huruf illah yang dibuang. Wa huwal ya. Kemudian fa'ilnya mana? Wujuban atau jawazan?
fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban, karena wajib disimpan, wajib disitar. Takdiruhu anta. Jadi ingat-ingat, di situ sudah ada contoh di bawahnya, tinggal dihafal ya. Adapun kalau latihan pas ditanya jangan baca di bawah. Ya. Pas ditanya walaupun bawahnya ada jangan dibaca. Ya. Nah, tapi untuk ngecek kalian sebelum belajar, nah itu kalau mau dibaca, enggak apa-apa. Tapi kalau pas ditanya untuk mengi'rab, jangan baca itu. InsyaAllah untuk berikutnya, karena kita sudah di mutamimah ya, kalimat-kalimat yang mudah, susunan yang mudah di'rab. Nah, ingat-ingat ini, nah mabninya fi'il ya kawan. Kedua fi'il madhi, fi'il amr. Taib, fi'il madhi dan fi'il amr. Makanya dikatakan apa? Hukum asal dari fi'il itu mabni. Kenapa? Karena dua fi'il yang masuk dalam hukum bina. Hanya satu fi'il saja yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari'. Kemudian hukum binanya fi'il madhi harus diingat-ingat. Ada apa? 3 perincian berarti. Mabni alal fathi, mabni alal dham, mabni ala apa? Ala sukun. Kemudian untuk binanya fi'il amr ada berapa? 3 juga, yaitu mabni ala sukun yang merupakan asal, kemudian mabni ala hadfi an-nun, kemudian mabni ala hadfi harfil illah. Ya, ingat-ingat. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza subhanallah.